Pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji satu kata, bintang timur, bintang fajar, Lucifer. Bahasanya dari Wahyu 2 ayat 28, 2 Petrus 1 ayat 19, Wahyu 22 ayat 16, dan Yesaya 14 ayat 12. Nah, tadi kita sudah membaca bersama Wahyu 2 ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Nah, bintang timur di sini dalam bahasa asli Yunani itu menuliskan ton astera ton proinon. Bahasa Ibraninya oleh Elias Satir diterjemahkan dengan kohav hasyahar. Kata proinon ini berkaitan nanti dengan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing bintang timur terbit bersinar atasmu. Kata bintang timur dalam kitab Latin Vulgata itu diterjemahkan dengan Lucifer. Nah, Lucifer ini kan bagi banyak orang itu sudah dianggap sebagai apa? Nama dari Raja Iblis. Berdasarkan terjemahan King James, Yesaya 14 ayat 12 bukan? Tapi dalam 2 Petrus 1 ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 19, kata bintang timur itu identik dengan kata Lucifer juga. Dan di sini Hieronymus menggunakan kata Lucifer yang bukan dikenakan kepada Raja Iblis, tapi dikenakan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dari mana kita dapat melihat ini? Kata yang diterjemahkan bintang timur ini dalam bahasa Inggris, the morning star. Dalam Latin Vulgata, Lucifer. Bagaimana kata ini dalam bahasa asli Yunaninya? Nah, Posporos. Kata Posporos ini tadi berhubungan dengan apa yang ditulis dalam Wahyu 2 ayat 28. Posporos ini adalah bintang timur. Maka di sini kita harus melihat satu konteks. Jadi tidak bisa kata Lucifer itu dikenakan kepada Raja Iblis saja. Maka kalau sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata Lucifer itu tidak melulu kepada Raja Iblis, ya nggak usah nyebut Raja Iblis sebagai Lucifer. Begitu bukan? Dan apa yang diterjemahkan untuk 2 Petrus 1 ayat 19, kata bintang pagi tadi itu disebut dengan Vezarah Kohav Hanoga. Bintang pagi yang gilang gemilang itu sama juga seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 22 itu. Vezarah Kohav Hanoga. Bagaimana dengan yang ditulis dalam Yesaya 14 ayat 12 itu menulis demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kata bintang timur di sini itu adalah terjemahan dari kata Ibrani Heilel. Latin Vulgate oleh Hieronymus kata itu, kata Heilel bahasa Ibrani ini, Heilel, ya. Eik nafaleta mishamaim Heilel. Heilel inilah yang diterjemahkan dengan kata Lucifer pada abad keempat, ya, abad keempat. Jadi artinya di sini setelah selesainya masanya Yesus Kristus, secara era Yesus Kristus, bahkan setelah era para rasul, karena ini kata ini baru muncul pada abad keempat. Jadi kata Lucifer itu nggak ada di Alkitab bahasa asli Ibrani maupun
bahasa asli Yunani. Kata ini baru muncul nanti pada abad keempat. Siapa yang menciptakan istilah ini? Dia adalah yang menerjemahkan Latin Vulgate pada abad keempat. Dia adalah Hieronymus atau Jerome. Kata Lucifer ini kemudian digunakan oleh orang-orang Inggris dalam menerjemahkan Alkitab itu, yaitu Alkitab King James pada abad ke-17. Kata Lucifer dipakai. Nah, dari sinilah karena Yesaya 14 ayat 12 itu ditafsirkan sebagai kejatuhan iblis, maka kata Lucifer menurut tafsir 14 ayat 12 tafsirnya orang Kristen ya, tafsirnya orang Kristen. Jadi bukan tafsirnya orang Yahudi. Tafsirnya orang Kristen mengatakan bahwa Yesaya 14 ayat 12 ini adalah pernyataan tentang kejatuhan iblis dan iblisnya namanya Lucifer. Dan Lucifer ini adalah terjemahan dari kata Ibrani Hillel. Kira-kira ada nggak orang Yahudi menamakan anaknya Hillel? Ada nggak? Halei. Ada Rabi Hillel. Ada Rabi Hillel, ya. Ada komet Halley. Nah, kenapa Halley? Halley itu dari sini. Nah, ada Haley Joel Osment. Ada seorang dulu bintang film cilik, Haley Joel Osment. Jadi di sini artinya Yesaya 14 ayat 12 tidak melulu tafsirannya itu hanya kepada iblis saja. Bagi orang Yahudi ini merujuk kepada Raja Babel. Jadi bukan iblis. Tapi pun kalaupun ini ditafsirkan sebagai kejatuhan iblis, kata Lucifer ini tidak melulu kepada iblis bukan. Tapi orang Kristen sudah terlanjur menyebut pokoknya Raja Iblis itu namanya Lucifer bukan. Nah, jadi kalau kita membaca dari kitab terjemahan bahasa Inggris untuk Hebrew Names Version, kata Hillel tetap digunakan sebagai Hillel. Bagaimana dengan Jewish Publication Society Tanah? Kata Hillel diterjemahkan dengan a day star. Orthodox Jewish Bible itu menerjemahkan kata Hillel dengan Hillel. Seperti nama Rabi Hillel. Ya kan? Jadi kata Lucifer ini baru dipergunakan pada abad keempat. Yang dimana ini adalah ditafsirkan oleh orang Kristen sebagai nama iblis. Nah, ungkapan Ibrani, Hillel ben Shachar. Hillel putra Fajar. Nah, di sini nggak ada kata setan. Malah orang Ibrani itu menyebut Hasyachar ini, ben Shachar, Shachar ini merujuk kepada planet Venus. Jadi bintang pagi, planet Venus. Begitu. Nah, kita berhadapan hanya kepada tafsir tapi bukan makna sebenarnya. Nah, kalau kata Lucifer itu ditransliterasikan ke dalam bahasa Ibrani tulisannya kayak begini. Lucifer. Tapi Lucifer ini bukan kata Ibrani maupun kata Yunani. Anggapan nama iblis adalah Lucifer adalah hanya sebatas tafsir saja. Jadi ungkapan Lucifer tidak otomatis nama iblis. Kita tadi sudah membuktikannya. Kata Lucifer baru dikenal oleh orang-orang Kristen Barat pada abad keempat. Jadi nggak akan ada di Alkitab bahasa asli Ibrani maupun bahasa asli Yunani. Nah, secara konteks, orang Yahudi memandang bahwa Yesaya 14 ayat 1 sampai 23 Lucifer ini mengacu kepada Raja Babel. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Nebukadnezar. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Raja Babel yang lain yang bernama Hillel ben Shachar. Nah, bagaimana
Yesaya 14 ayat 12 ini diterjemahkan dalam Septuaginta. Nah, ini menarik. Nanti ada hubungannya dengan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu tadi. Istilahnya saja yang berhubungan ya. Jadi bukan kisahnya yang berhubungan tapi istilahnya saja. Ho Heosporos di sini. Nah, bintang timur, Heosporos di sini. Itulah yang menjadi pijakan bagi Jerome atau Hieronymus itu, kemudian dia menerjemahkannya dengan Lucifer. Nah, ada yang namanya Rabi Hillel, bahkan dia seorang pengajar yang terkenal. Yesus Kristus diperkirakan bahkan lulusan dari Beit Hillel. Kalau memang Hillel itu diterjemahkan dengan Lucifer, berarti Yesus Kristus sekolah dari Beit Lucifer gitu kan. Mungkin enggak? Ya bisa saja kalau itu diartikan secara harfiah. Nah, Rabi Hillel di sini banyak sekali mengajar dengan kata-kata bijaknya. Yang terkenal adalah Lo Habaishan Lamed, Velo Hakaf dan Melamed. Nah, Hillel artinya itu memuji atau suatu pujian. Nah, kata Hillel ini juga dalam arti memancarkan terang. Maka dalam terjemahan Septuaginta itu diterjemahkan dengan Hoheosporos. Oleh Hieronymus, gara-gara ini diterjemahkan dengan Hoheosporos, maka ia menerjemahkannya dengan Lucifer, sang pembawa terang. Ya. Nah, tapi kata Hillel tadi juga bisa berhubungan dengan kata halal. Halal itu memuji. Dalam artian halal bisa memuji, dalam artian Hillel memancarkan cahaya, Yehel memancarkan cahaya, yaitu merujuk pada Kohav Hanoga, bintang yang bersinar terang dengan dahsyat. Itu adalah planet Venus menurut pemahamannya orang Yahudi. Jadi kalau seandainya Hillel ini dalam artian halal memuji, itu seperti yang dituliskan dalam Mazmur 113 ayat 1. Haleluya, pujilah hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Dari kata haleluya. Soresnya apa? Halal berhubungan dengan nama Hillel. Kata haleluya, pujilah kalian ya. Apakah ini nanti berhubungan dengan Lucifer? Enggak juga, gitu kan? Enggak juga. Kalaupun Lucifer itu diartikan sebagai raja iblis. Kata halal berarti memuji. Kalau dalam bentuk aktif kausatif untuk katal tense, bentuk sudah selesai, ani hilalti, ata hilalta. At hilal, hu hilal, hi hilela. Ini adalah konjugasi untuk verba halal. Bagaimana bentuk PL-nya? Ahalel, tehalel bisa berubah-berubah. Haleluya, pujilah kalian ya. Pujilah kalian kepada ya. Ini adalah bentuk imperatif. Kalian, pujilah. Pujilah siapa? Pujilah ya. Haleluel, pujilah kalian kepada El, Elohim. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh. Bahwa dia dahulunya adalah seorang pemuji. Kenapa ada penafsiran demikian? Karena dari nama Hillel tadi. Hillel berasal dari kata halal yang artinya memuji. Maka ada yang mengatakan bahwa iblis adalah mantan malaikat pemuji. Karena dia ingin menjadi seperti Allah, kemudian dia jatuh dan disitulah dia menjadi iblis. Hillel, halal. Karena halal memuji, maka malaikat ini dulunya adalah seorang pemuji. Nah, kita juga bisa membaca quote lain yang dari Rabi Hillel. Hillel nama yang sama yang ditulis dalam Yesaya 14 ayat 12. Dia mengatakan, Altadin et havercha at shetagia limkomo. Jangan engkau menghakimi saudaramu sebelum kamu mengunjungi rumahnya.
Kalau kamu belum bicara empat mata dengannya, kamu jangan menghakimi dia. Maka jangan menghakimi seseorang gara-gara berita di medsos. Engkau harus mengunjungi rumahnya supaya kamu jangan salah tafsir. Itu seperti yang dinasihatkan oleh Rabi Hillel di sini. Jadi Rabi Hillel dia adalah seorang rabi yang sangat terkenal. Dia hidup pada tahun 110 sebelum Masehi sampai tahun 10 Masehi. Kemudian Beit Hillel ini kemudian dijalankan oleh putranya yaitu Simeon, kemudian oleh cucunya yang bernama Gamaliel. Nah, Gamaliel ini nanti bisa kita baca kisahnya bahwa dia adalah guru bagi siapa? Ada yang tahu? Gamaliel itu gurunya siapa? Paulus. Gurunya Paulus. Rasul Paulus. Gurunya Tuhan lagi Yesus Saul. juga. Gurunya Tuhan Yesus juga bisa. Kemungkinan Yesus juga diajari oleh Simeon, bapaknya Rabban Gamaliel. Jadi di sini. Jadi Hillel adalah nama yang sangat terkenal dan namanya itu sama seperti yang disebut dalam Yesaya 14 ayat 12. Maka Yesaya 14 ayat 12 kalau itu diterjemahkan sebagai iblis itu adalah penafsirannya orang Kristen, tapi bagi orang Yahudi enggak. Karena orang Yahudi banyak yang bernama Hillel, nama yang sama yang ditulis dalam Yesaya 14 ayat 12. Ada yang mengatakan atau ada yang menghubungkan bahwa Yesaya 14 ayat 12 itu mengacu kepada Raja Babel, tapi juga berisi suatu acuan yang terselubung kepada iblis. Mereka menghubungkannya dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ya, seperti kilat dari langit. Jadi kejatuhan iblis itu seperti kejatuhan yang dinubuatkan dalam Yesaya 14 ayat 1 sampai 23 tadi. Nah, ini dihubungkan dengan Lukas 10 ayat 18 bahwa yang jatuh itu iblis, maka Yesaya 14 ayat 12 itu bicara tentang iblis. Nah, ini adalah penafsirannya orang Kristen. Tapi Anda harus juga ingat bahwa Ayub 11 ayat 17 ternyata masih ada satu lagi kata Lucifer. Tapi enggak bermakna Raja Iblis. Kita baca ayatnya ya. Ayub 11 ayat 17. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Kaboker. Nah, kata kaboker di sini artinya boker itu apa? Pagi kan. Apa yang menyebabkan pagi? Terang seperti pagi itu diterjemahkan dalam Septuaginta Iosporos. Ini adalah kata yang sama untuk menerjemahkan Hillel tadi dalam Yesaya 14 ayat 12. Maka dengan menimbang kata Iosporos ini, Hieronymus kembali menerjemahkan kata Iosporos ini diterjemahkan dengan Lucifer. Nah, secara konteks, apakah Ayub 11 ayat 17 ini bicara tentang iblis? Enggak kan? Padahal di sini ada kata Lucifer loh. Tapi di sini Ayub tidak membicarakan tentang Raja Iblis. Jadi enggak mungkin Lucifer itu menjadi nama Raja Iblis. Kalaupun di Yesaya 14 ayat 12 Lucifer dikenakan kepada iblis, bukan berarti Lucifer yang lain untuk iblis. Maka kalau kita sudah tahu demikian, jangan sebut nama Raja Iblis dengan Lucifer supaya nggak salah paham. Yesus dirujuk sebagai Lucifer dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Bintang timur yang terbit bersinar di dalam hatimu. Kiranya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan Lucifer terbit atasmu. Kalau misalnya Anda dikasih berkat, biarlah Lucifer terbit atasmu. Apa enggak Anda nyingkat kalau Anda mengartikan bahwa Lucifer ini adalah Raja Iblis? Anda mau enggak? Mungkin Anda komplain sama Pak Pendeta. Tapi Pak Pendetanya enggak salah. Sebab Lucifer yang dimaksud dalam 2 Petrus 1 ayat 19 ini adalah Yesus Kristus. Dan betul dalam Vulgata ada kata Lucifer. Dan
Ini nggak merujuk kepada iblis. Menyebut-nyebut nama Lucifer dan itu diucapkan di gereja Katolik. Nah, orang-orang Kristen yang benci Katolik Roma itu menyatakan bahwa Katolik Roma, Paus menyembah Lucifer, padahal di sini bukan Lucifer dalam artian Yesaya 14 ayat 12, tapi apa? Dalam konteks 2 Petrus 1 ayat 19 yang memang merujuk kepada Yesus. Dan itu diucapkan pada setiap hari Paskah, peringatan hari Paskah untuk dalam ritus Latin. Ada kata Lucifer tapi bukan kepada Raja Iblis. Coba perhatikan baik-baik kata-kata ini ya. Dalam lagu ini. Yaitu pujian Paskah Excultet. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et convivit et regnat in saecula saeculorum. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Nah, Anda tadi sudah mendengar semuanya bahwa Paskah Excultet tadi ada kata-kata Lucifer. Nah, kata Lucifer tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan apa? Bintang kejora. Dan bintang kejora Lucifer itu adalah Yesus Kristus. Nah, bagi orang yang nggak ngerti ini langsung ngejudge. Katolik Roma nyembah Lucifer. Enggak, ya. Ini berdasarkan apa yang kita pelajari tadi, yaitu dalam 2 Petrus 1 ayat 19 bahwa memang Lucifer itu merujuk kepada Yesus. Jadi maka kita harus berhati-hati di sini. Dan lagu yang kita dengar tadi adalah satu lagu pujian kuno yang umumnya dinyanyikan oleh para diakon dalam upacara cahaya di awal perayaan Malam Paskah. Nah, saat itu lilin Paskah dinyalakan untuk memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada catatan sejarah bahwa ada orang yang namanya Santo Lucifer. Santo Lucifer dari Cagliari meninggal tanggal 20 Mei tahun 370. Dia adalah seorang uskup Cagliari di Sardinia yang dikenal karena ia menentang dengan penuh semangat terhadap gerakan-gerakan Arianisme. Anda tahu gerakan Arianisme? Dia menolak keilahian Kristus. Dan Santo Lucifer ini adalah salah satu yang menentang paham yang dilakukan oleh para kelompok Arianisme ini. Nah, Lucifer, Santo Lucifer ini pertama kali muncul dalam sejarah sebagai utusan dari Paus Liberius kepada Kaisar Konstantius. Yang kedua, meminta diadakannya Dewan Gereja pada Konsili Milan pada tahun 355. Ada di situ ada golongan pendukung teologi Arianisme yang
mengurung, menangkap Lucifer ini selama 3 hari di istana kekaisaran. Nah, Lucifer terus berdebat untuk mempertahankan bahwa apa yang dipahami oleh golongan Arianisme ini salah. Ya, ada juga catatan-catatan mengenai Santo Lucifer ini dalam buku-buku kuno. Dicetak ulang hari ini, kalau Anda mau membaca juga ada. Dan ini semakin meneguhkan bahwa apa yang ditulis dalam Ayub 11 ayat 17 ada kata Lucifer dan itu tidak merujuk kepada iblis. Dan ini berasal dari kata yang diterjemahkan dalam Septuaginta Hiosporos yang kemudian diterjemahkan oleh Hieronymus dengan kata Latin Lucifer. Jadi Hillel, Lucifer, Hiosporos nggak bisa secara mutlak dikenakan kepada iblis. Kalaupun memang mungkin saja ya namanya Lucifer, Yesus dirujuk sebagai Lucifer, iblis juga Lucifer karena ya seperti dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan demikian. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, maka namanya Lucifer ini juga bisa. Tapi ini pun juga tidak untuk melegitimasi nama Lucifer kepada iblis saja ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Nah, dan kita juga sudah mempelajari Hillel ben Shachar berhubungan atau paralel dengan nama yang lain yaitu Hillel yang ditulis dalam Hakim-Hakim 12 ayat 13. Ada orang yang bernama Hillel. Sesudah dia maka Abdon bin Hillel, ada kata Hillel di sini. Nah, nama Hillel ini sama dengan rabi yang sangat terkenal pada awal Masehi. Dan Yesus, kenapa kok disebut sebagai Lucifer? Sang pembawa terang, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ani or haolam, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Ya, akulah terang dunia. Kalau di dalam bahasa asli Yunani, ego eimi, topos tukusmo. Bahasa Ibrania, ani or haolam. Karena dia sang pembawa terang, maka dialah Lucifer itu. Maka nama Lucifer disebutkan berkali-kali dalam Manda Bhakti tadi, dalam Paskah Excultet pada malam pertama merayakan Paskah. Apalagi juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Lucifer lebih legitimate dikenakan kepada Yesus dong, bukan kepada Raja Iblis. Yakobus juga demikian mengatakan bahwa Allah adalah Bapa dari segala terang. Allah itu Bapa dari segala terang. Dan kalau dia adalah sumber terang, maka dia adalah Hiosporos itu, sang sumber dari terang itu. Sampai di sini pelajaran kita mengenai Lucifer. Kita buka tanya jawab lagi. Saya kembalikan ke Ibu Anita. Ya, terima kasih Bu. Wah, luar biasa ini tentang Lucifer. Jadi kita memang udah terindokrinasi untuk kita lihat Lucifer ya, itu kepala iblis gitu ya Bu ya. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan saudara-saudara. Langsung saja kepada poinnya dan juga supaya yang nanti bisa ada waktu untuk pertanyaan juga. Silakan saudara-saudara yang mau bertanya. Karena suatu tema yang luar biasa ya, yang kita udah biasa pikir Lucifer yang pasti iblis gitu. Udah termakan berabad-abad. Mungkin ada yang mau bertanya. Tadi ada satu yang ditulis saya. Ibu Temi itu kelihatan? Iya, izin bertanya. Silakan, Ibu. Bu Rita, berarti di dalam Alkitab, kalau di PL sendiri dalam bahasa Ibrani itu iblis itu disebut apa ya? Apakah ada raja iblis, lalu ada yang bukan raja iblis begitu? Ya. Dan kalau dalam bahasa Yunani, saya yang pernah dengar itu ada diabolos dan daimone. Apakah memang itu yang tertulis di Alkitab? Ya, betul.
Ya, demikian Bu, Jadi terima seperti kasih. yang ditulis dalam Alkitab itu nggak ada nama Lucifer, ya, bahasa asli Ibrani maupun bahasa Yunani nggak ada. Tapi kalau di kitab Kejadian nulisnya kan cuman ular gitu aja kan. Terus bagaimana dengan orang Ibrani menamakan Raja Iblis itu apa? Nah, berdasarkan penafsiran dari Jonathan Ben Uziel, itu saya sharing aja ya, saya sharing lagi nih pemahaman tadi. Jadi di Taman Eden itu sudah ada ular dan disitulah iblis ada. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kata di sini ada bahasa Ibrani-nya apa di sini? Vehanahas haya arum mikol hayat hasade. Di sini hanya menuliskan ular saja. Tapi bagaimana orang Yahudi memaknai ini? Siapa sih sebenarnya si ular itu? Yang mensusupinya itu siapa? Nah, kita bisa membaca dalam penafsiran yang ditulis oleh Jonathan Ben Uziel dalam Targum Jonathan untuk Kejadian pasal 3 ini. Dia mengatakan bahwa nama dari si ular itu, nama iblis itu adalah Samael. Jadi orang Ibrani tidak menyebut Lucifer, tapi Samael. Dan Samael ini adalah Mal'ah Mota. Ada di mana? Dalam Targum Jonathan di sini. Mal'ah Mota di sini. Malaikat kematian. Malaikat yang menyebabkan manusia itu mati. Samael Mal'ah Mota. Jadi menurut orang Ibrani, ini adalah Samael. Demikian, Ibu Temi. Ya. Terima kasih Bu Risa. Sama-sama. Ya. Ya, boleh saya, Bu? Ya, silakan Pak. Pak Chandra. Baik, terima kasih Bu Rita untuk penjelasannya, sangat menarik. Dari awal juga memang ketika saya pelajari tentang kata Lucifer itu agak ada sesuatu yang berbeda. Hanya memang saya mau tanyanya begini, ada nggak dari cara berpikir atau penafsiran Ibrani latar belakang iblis atau latar belakang setan, karena kita nggak jumpa gitu ya di dalam Alkitab itu dari mana sih latar belakang setan, iblis. Nah, yang kita tahu kan dari teologi Eropa ini bahwa iblis itu tidak pernah diciptakan, dia adalah malaikat yang jatuh. Nah, ini dapat dari mana? Nah, karena memang dapatnya ya penafsir-penafsir itu dari Yesaya seperti itu. Jadi mungkin kalau kita jelaskan atau kami mungkin bisa dapat penjelasan sedikit pencerahan latar belakang ya setan atau iblis itu, jadi lebih terang lagi. Karena memang betul ada kumpulan setan ketika itu dia mengakui di depan Yesus menamakannya legion, artinya sekumpulan setan gitu ya. Tapi dari mana sih latar belakang mereka ini? Karena dari teolog Barat yang kita ketahui yaitu malaikat yang jatuh, makanya itu tadi Lucifer itu diterjemahkan sebagai malaikat pemuji, dari kata halal, halel, haleluya gitu kan, pujilah Tuhan. Nah, jadi dari dasar kata itu ditariklah gitu. Jadi coba sedikit penjelasan latar belakang tentang setan itu. Terima kasih Ibu Rita. Kalau begitu izinkan saya untuk sharing materi lagi. Saya sharing lagi. Saya yakin pertanyaan ini muncul. Maka sudah saya siapkan. Ya. Mantap, apakah Bu. iblis diciptakan? Nah, iblis adalah malaikat yang jatuh. Nah, iblis adalah malaikat yang memberontak kepada Allah sehingga ia dibuang dari surga kemudian menghasut manusia untuk berdosa. Di dalam Alkitab Ibrani atau Alkitab Bahasa Indonesia,
Dalam perjanjian lama, kata iblis hanya dipakai di 3 kitab, yaitu kitab 1 Tawarikh, kitab Ayub, dan kitab Zakharia, yang merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani Satan atau setan, yang berarti musuh. Dalam perjanjian baru, iblis disebutkan berusaha membawa manusia jauh dari Allah, malahan mencobai Yesus Kristus. Jadi iblis itu ada memang, karena dia bahkan tampil mencobai Yesus. Karena itu iblis juga disebut sebagai musuh atau lawan bagi orang Kristen. Istilah yang tepat bagi iblis adalah seperti yang ditulis dalam perjanjian baru, diabolos, pemfitnah, penghasut. Yang diterjemahkan dalam kitab bahasa Inggris itu adalah devil. Nah, kejatuhan malaikat. Nah, sebelum kita membahas kejatuhan malaikat, kita tahu ada pertanyaan yang muncul, yang sering muncul ya. Apakah Allah menciptakan setan atau iblis? Bila ya, untuk apakah mereka diciptakan? Bila tidak, mengapa ada iblis atau setan? Dari mana asal-usul mereka? Jadi di sini ini penafsirannya orang Kristen Barat. Itu memakai Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 ini. Anda saya yakin sudah pernah membaca ini, dan dari penafsiran ini kita mengacu bahwa Yesaya 14 ayat 12 itu adalah iblis. Nah, karena ini ada kata Lucifer, maka orang-orang Kristen merujuk iblis itu Lucifer. Padahal di kitab Ayub dan kitab Petrus tadi mengatakan bahwa Lucifer tidak identik dengan iblis, begitu bukan? Nah, apalagi jika dikaitkan dengan Lukas 10 ayat 18. Nah, di sini Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, yang artinya dia awalnya itu di tempat tinggi, yang kemudian jatuh. Nah, makhluk ciptaan Tuhan yang berada di tempat yang tinggi, dia adalah malaikat, bukan? Nah, tapi malaikatnya itu jatuh karena dia melakukan pemberontakan. Maka iblis itu dari malaikat. Asalnya itu dari malaikat. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis, tapi Tuhan menciptakan malaikat, tapi malaikatnya itu jatuh. Dan malaikat itu seperti kilat yang jatuh dari langit. Iblis itu adalah dulunya ditafsirkan sebagai archangel, penghulu malaikat. Kenapa? Kenapa kok dia ditafsirkan sebagai penghulu malaikat? Ini ada dasarnya. Dasarnya di mana? Dasarnya dalam Wahyu 12 ayat 4. Yang ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit yang melemparkannya ke atas bumi. Nah, ini kan bicara tentang atas yang jatuh. Dan ini menyeret sekitar 30% malaikat-malaikat lainnya. Jadi ada iblis dan malaikat-malaikatnya. Yesus Kristus pun menyebut demikian. Ada ya penafsiran yang lain yang mengatakan kapan iblis itu diciptakan. Jadi Tuhan menciptakan iblis. Mereka mengambil dari Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Pada saat Tuhan itu menciptakan terang, dan kemudian Tuhan memisahkan terang dari gelap. Nah, gelap ini oleh penafsir itu dikatakan sebagai disinilah Tuhan menciptakan iblis. Atau ada lagi yang juga menafsirkan Tuhan nggak menciptakan iblis, tapi disinilah momen kejatuhan iblis. Ada yang mengatakan begitu. Ya nggak apa-apa, wong ini tafsir. Tapi saya nggak setuju dengan tafsir ini. Begitu. Nah, ya. Jadi pada Kejadian 1 ayat 2, di situ dikatakan bahwa awalnya itu gelap gulita. Nah, kegelapan ini identik dengan jatuhnya dari malaikat yang jatuh itu. Tapi apakah demikian? Wong itu tafsir. Nah, jadi karena ada terang, kemudian ada gelap, maka gelap itu dianggap si jahat. Tapi kalau Anda melihat kronologi dari apa yang ditulis dalam Kejadian pasal 1, ya, adanya terang, adanya gelap. Gelap di sini bukan dalam artian negatif,
terang dan gelap adalah suatu keseimbangan di dalam penciptaan itu. Jadi bukan berarti walaupun di kemudian hari gelap itu dilambangkan kepada sesuatu yang jahat, kebaikan itu dilambangkan kepada sesuatu yang terang, tapi dalam konteks penciptaan, gelap dan terang ini bukan dalam arti negatif, yang satu positif, yang satu negatif, enggak. Karena kita harus mengingat bahwa Tuhan itu melihat apapun yang Dia ciptakan itu sesuatu yang baik. Vayar Elohim ki tov. Dan Tuhan melihatnya itu dengan sangat baik. Sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi kalau dikatakan Tuhan menciptakan iblis, saya menolak itu. Karena iblis adalah keburukan. Anda harus berdasarkan Kejadian 1 ayat 31 yang dimana Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik. Nah, iblis kan buruk. Masa Tuhan bilang itu baik? Jadi di sini bukan momen penciptaan iblis, bukan. Allah sang pencipta dari segala sesuatu. Iya, kalau Allah pencipta segala sesuatu, apakah Allah pencipta iblis juga? Bukan begitu, ya. Benar bahwa Allah itu sumber dari segala sesuatu, Allah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tapi apakah jahat atau kejahatan, apakah dosa adalah masuk dalam kategori segala sesuatu? Mari kita uji satu hal, yaitu dosa. Apakah dosa itu berasal dari Allah? Ya, kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Maksudnya di dalam Dia sama sekali tidak ada kejahatan. Jadi Tuhan bukan pencipta kejahatan. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Iblis adalah makhluk yang berdosa. Kalau Dia menciptakan iblis, berarti Dia menciptakan makhluk yang berdosa. Wong dalam Dia nggak ada dosa. Ya. Jadi penting bagi kita untuk membaca Alkitab secara apa? Peshat, remes, deras, dan sot. Mari kita baca Ayub 38 ayat 4-7. Ini suatu puisi. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah. Kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Nah, ini menarik. Perhatikan baik-baik ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama, semua anak Allah, Bnei Elohim, anak-anak Allah, para malaikat bersorak-sorai. Kenapa malaikat bersorak-sorai? Kapan malaikat itu bersorak-sorai? Perhatikan ayat 4. Saat Allah meletakkan dasar bumi. Maka dari pengertian ini, pada saat Allah menciptakan alam semesta ini, malaikat sudah ada. Ya kan? Nah, dimensi malaikat dengan dimensinya manusia itu beda. Dan ini saya bahas dalam buku saya Eksegesis Peshat, di buku halaman nomor 59, saya memberikan ilustrasi. Ini ilustrasi saja. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1, di sini Allah yang berada dalam dimensi kekekalan menciptakan suatu dimensi penciptaan langit dan bumi. Saya menggambarkannya dengan seperti tabung. Ya. Di situ ada bumi, di situ ada bulan, bintang, dan kita kecil di sini. Ya kan? Pada penciptaan langit dan bumi ini,
Malaikat itu ada juga di dalam dimensi kekekalan. Jadi dimensinya nggak sama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kejatuhan malaikat itu ada dalam periode hari pertama, itu nggak masuk akal. Karena dimensi dari malaikat itu ada di dalam dimensi kekekalan. Sedangkan kita ada di dimensi langit dan bumi. Yang waktunya itu terbatas. Nah, jadi manusia itu selalu berpikir secara linear. Dimensi waktunya itu dulu, sekarang, besok. Dulu, sekarang, besok. Itu dimensi waktu manusia. Tapi bagaimana dengan dimensinya malaikat yang ada di dalam kekekalan dan Tuhan yang ada di dalam kekekalan? Ini sama sekali di luar jangkauan kita karena kita ada di dalam tabung di sini. Kita terbatas di sini. Sedangkan malaikat itu ada di dalam dimensi kekekalan. Jadi karena malaikat ada di dalam dimensi kekekalan, demikian pun kejatuhan malaikat itu ada di dalam dimensi kekekalan. Jadi nggak masuk kalau kita bayangkan dalam dimensi ukuran manusia hari ini, sekarang, besok. Nggak linear. Ini dimensinya sama sekali berbeda. Tapi kemudian di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ada yang namanya iblis itu. Bahkan dalam 1 Tawarik 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel untuk membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang artinya iblis itu ada. Kapan persisnya malaikat itu jatuh menjadi iblis? Ini masih bisa menjadi perdebatan. We don't know. Ya. Kalau Anda tanya, kita nggak tahu, pesyatnya juga nggak ada. Tapi yang ada pesyat tadi itu apa? Ketika Allah meletakkan dasar bumi, anak-anak Allah, malaikat itu bersorak-sorai yang artinya malaikat sudah ada. Bahkan ketika manusia belum diciptakan, malaikat sudah ada. Sekarang bagaimana dengan iblis itu memiliki malaikat-malaikatnya? Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, di sini Tuhan Yesus dengan menggunakan ganti kepunyaannya, ya, malaikat-malaikatnya, berarti malaikat-malaikat ini milik iblis. Kalau malaikat-malaikat ini milik iblis, berarti iblis pun malaikat. Jadi kejahatan itu tidak berasal dari Allah. Kejahatan berasal dari mana? Free will-nya makhluk ciptaan itu sendiri yang dia tidak memilih untuk taat kepada Tuhan, tetapi memilih memberontak kepada Tuhan. Nah, jadi inilah yang menyusup kepada satu makhluk yang namanya ular dalam Kejadian 3 ayat 1, yang dari situ orang-orang Yahudi, penafsiran orang Yahudi menyatakan bahwa ular itu Vehanachas, dia adalah Samael. Mal'ah mota, malaikat kematian. Malaikat yang menyeret manusia untuk menjadi seperti dirinya. Tidak taat kepada Tuhan. Itu ditulis di mana? Ditulis dalam Targum Jonathan pasal 3. Targum Jonathan menjelaskan bahwa ular itu adalah Samael. Jadi bukan Lucifer. Ya. Samael ini adalah Mal'ah mota, malaikat kematian, malaikat yang jatuh. Nah, ini asalnya bukan dari teologi barat Kristen, tapi dari orang-orang Yahudi yang bisa kita konfirmasi penafsiran Yahudi ini, pemahaman Yahudi ini bisa kita konfirmasi dalam Wahyu 12 ayat 9 mengatakan demikian. Dan naga besar itu si ular tua. Nah, ular tua ini, ya, Anda lihat di sini. Dalam bahasa asli Yunani menuliskan demikian. Ho opis ho arkaios. Ular yang mula-mula. Kalau bicara ular yang mula-mula, tentu bicara tentang Taman Eden.
Dan lebih jelas lagi kita baca dalam naskah bahasa Ibraninya itu Hanakhas Hakatmoni. Ular yang mula-mula. Mula-mula di mana? Mula-mula di Taman Eden yang menghasilkan dosa mula-mula. Jadi Wahyu 12 ayat 9 tidak bertentangan dengan pemahaman orang Yahudi yang ditulis dalam Targum Jonathan untuk Genesis pasal 3. Bahwa dia namanya Samael, Mal'ah Mota, malaikat kematian. Jadi namanya bukan Lucifer. Ya. Iya. Jadi kalau sudah tahu demikian, nah, dijelaskan lagi dalam Wahyu 20 ayat 2, ia menangkap naga, ular tua itu. Ya. Hanakhas Hakatmoni. Ya. Hoopis Hoarkaios. Ya. Ular yang tua. Kalau sudah tahu demikian, berhentilah menyebut Raja Iblis sebagai Lucifer. Ya. Nah, ada lagi satu penjelasan lagi dalam Yudas 1 ayat 6. Mengatakan demikian, bahwa memang ada malaikat-malaikat yang tidak taat. Inilah para setan itu. Maka kalau ada legion yang setannya itu banyak, ya karena memang iblis itu, si Raja Iblis itu membawa sebagian malaikat-malaikat yang lain. Dan nanti menurut Rasul Petrus, 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat-malaikat yang tidak taat ini, mereka akan dilemparkan ke neraka. Nah, kapan malaikat yang jatuh itu terjadi? We don't know. Yang pasti pada saat penciptaan alam semesta itu, mereka sudah ada. Pada saat Adam ditempatkan di Taman Eden, dia sudah menjadi makhluk yang sangat pintar sekali menggoda istrinya. Ayub 38 ayat 4-7 memberikan konfirmasi kepada kita, malaikat sudah lebih dulu ada sebelum manusia diciptakan. Ya, demikian Pak Chandra, apakah sudah menjelaskannya? Cukup panjang ya penjelasannya. Ya, Ibu, terima kasih. Dan kalau saya selalu bilangnya begini, Alkitab itu tentang kasih Tuhan pada Yesus, bukan tentang setan. Jadi nggak usah terlalu banyak ingin tahu tentang setan. Iya, betul. Alkitab itu tentang manusia, bukan tentang setan. Jadi urusan Allah setan tentang dikit manusia aja. yang dikasih Allah. Jadi ya, tapi sangat bagus sekali penjelasannya. Terima kasih, Bu. Saya, Bu. Silakan. Bu. Ibu Putri, silakan. Ini agak susah ya, Bu, untuk merubah dalam mindset karena sudah berpuluh tahun sepanjang kita mengenal Alkitab, kita diajar bahwa iblis itu identik dengan Lucifer. Ya. Itu susah membuat. Baru sekarang baru sekarang diajar bahwa ternyata bukan. Memang di dalam Alkitab kita nggak secara spesifik nggak pernah disebutkan bahwa iblis itu Lucifer. Tapi bagaimana bisa dibuat bisa diajarkan kepada kita semua bahwa iblis itu Lucifer? Apa kita yang salah ngerti ya, Bu ya? Ya. Gimana itu ya, Bu? Nah, itu karena penafsiran tadi. Penafsirannya berasal dari Yesaya 14 ayat 12 tadi, yang dimana Yesaya 14 ayat 12 itu ditafsirkan sebagai kejatuhan iblis. Dan di situ ada nama spesifik Lucifer. Nah, jadi inilah yang menjadi gara-gara King James tidak menerjemahkan sebagai Morning Star, Hillel ben Shachar itu, atau membiarkan nama Hillel saja, tapi dia menggantikan dengan Lucifer. Maka dari penafsiran ini, maka nama Raja Iblis adalah Lucifer. Dan itu mengakar sampai hari ini. Raja Iblis ya Lucifer. Tapi ini nggak adil. Karena dalam 2 Petrus 1 ayat 19 tadi, Lucifer itu justru merujuk kepada Yesus. Maka kalau kita hari ini sudah tahu, ya jangan lagi menyebut Lucifer sebagai Raja Iblis atau Iblis sebagai Lucifer. Karena kita sudah tahu. Dan saya harap
dari pelajaran ini kita semua dapat mempengaruhi teman-teman kita yang masih menggunakan nama Lucifer untuk Raja Lucifer. Iblis. Ya, Ibu Putri. Ini di dalam Wahyu masih ada lagi, bukan? Ya, ya. Dalam Wahyu. Wahyu 2 ayat 28, bahwa kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bintang ini timur, pernah loh diajarkan ya, bahwa nama ini katanya dikembalikan kepada Kristus. Berarti selama ini nama ini dipakai oleh siapa gitu, kemudian dikembalikan kepada Kristus. Di Wahyu dikatakan dikembalikan kepada Yesus. Wah, salahnya gede-gedean ya, Bu. Oke. Ya, dari penafsiran menimbulkan kesalahan arti. Ya. Nah, jadi nggak semua tafsir itu benar. Ya. Jadi kita yang sudah tahu hari ini, berhentilah menyebut iblis sebagai Lucifer. Iya. Ya. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama Bunda Putri. Ya, luar biasa. Benar sekali pertanyaannya, Bu. Memang sulit ya, tapi ya kita mau belajar sesuatu yang baru yang kita tahu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya tanya nih, Bu. Ya, silakan. Bu, saya mau tanya. Ini kan ada pemahaman gereja. Ada saya dapat ada gereja yang mengajarkan bahwa kenapa Lucifer itu memang nggak ada di Alkitab, tapi kenapa dikatakan bahwa Lucifer itu adalah iblis? Karena saya lihat gereja itu mengajarkan tentang yang tiga malaikat itu, Bu. Tiga malaikat. Gabriel yang pembawa berita, Mikael sebagai pemimpin perang. Nah, terus yang ketiga itu adalah Lucifer, pemimpin puji-pujian. Ya. Memuji di surga. Nah, katanya bukan katanya juga sih, tapi kan dilihat semua adalah tiga ini adalah malaikat Allah. Gabriel itu dari kata El itu Elohim, jadi Gabriel Allah. Terus Mikael itu Elohim juga Mikael. Terus Lucifer itu dia Luciel. Jadi dia adalah malaikat Allah yang jatuh sesuai dengan Yesaya 14 ayat 13. Nah, karena jatuh, jadi karena dia jatuh, akhirnya dia berubah menjadi Lucifer. Jadi bukan malaikat Allah lagi karena yang merujuk ke Yesaya 14. Itu Bu, mungkin boleh tolong dibantu. Makasih Bu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Yesaya 14 ayat 12 bahwa kata Hillel itu kan artinya memuji. Kata bisa bermakna memuji, bisa bermakna membawa terang. Nah, dalam artian memuji di sini penafsiran lagi bahwa si malaikat itu adalah malaikat pemuji, tapi coba Anda cari di sepanjang Alkitab mengatakan bahwa iblis ini dulunya adalah pemuji, ada nggak sih? Nggak ada, cuman dari penafsiran Yesaya 14 tadi. Hanya ada di penafsiran. Jadi di sini kita hanya berhadapan dengan tafsir saja, yang dimana tafsir itu bukan kemutlakan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa di dalam Wahyu 2 ayat 28 itu sebagai reformasi atau penempatan kembali pada makna nama Yesus yang benar, ya enggak, wong ini gara-gara tafsir doang kok. Ya, apalagi Lucifer enggak pernah muncul dalam eranya Yesus Kristus. Nama Lucifer enggak pernah muncul dalam eranya para rasul. Nama Lucifer baru muncul pada abad keempat dan kemudian pada abad ke-17 gara-gara King James mengambil nama Lucifer tidak diterjemahkan persis dengan mengambil kata Latinnya itu. Kita harus tahu bahwa Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani untuk perjanjian lama, Aram sebagian, dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul nama Latin? Nah, ini artinya nggak benar. Ya, kalaupun si pendeta tadi mengatakan bahwa iblis tadi namanya Luciel. Coba saya tanya, ada nggak ayatnya nama Luciel dalam Alkitab?
nggak ada. Ya, Ibu Feni. Oke. Makasih Bu, jelas Bu. Makasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita tapi hari ini dikasih sedikit pengertian yang luar biasa yang merubah paradigma kita untuk menyebutkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita selesai di sini dan diharapkan untuk selanjutnya nanti Ibu Rita akan memberikan info kepada Pak Alex kapan kita lanjut lagi nih, Bu. Untuk pasal selanjutnya. Nanti saya sesuaikan jadwal saya dulu ya. Iya, Bu, silakan kami menunggu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua para peserta dan kita pasti mendapat berkat dari Tuhan untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan dengan benar ya. Nah, jadi puji Tuhan. Saya minta Pak Chandra, Pak Pendeta Chandra Gunawan untuk menutup kita dengan doa. Puji Tuhan, mari silakan Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Rita, Pak Alex, dan Ibu Anita untuk malam minggu yang keren. Mari kita tutup seminar kita dengan doa. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-Mu Ibu Rita Wahyu. Biarlah Tuhan Engkau terus memakai hamba-Mu dan berikan pengertian-pengertian yang baru dalam kebenaran firman Tuhan melalui penulisan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani untuk lebih memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada kami, kepada banyak umat Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umat manusia. Diberkati juga Pak Alex, Ibu Anita, diberkati pelayanan ini supaya terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati semua yang hadir sehingga kami boleh semakin mengerti firman Tuhan, bahkan memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bukan hanya cerdas, bukan kami hanya sekedar mengerti firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang membumi, yang menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan tercurah bagi kami, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menyertai kami dan kuasa setiap Roh Kudus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus turun pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Alex dan Ibu Anita. Terima kasih. Sudah bertahan 2,5 jam, hampir 3 jam. 3 jam. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Tuhan memberkati. Makasih Pak Alex. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan berkati. Dewi atas pelayanan ini. Terima kasih Pak Pelayanannya. Pak Evan, Ibu Yola, Ibu Monik, Petrus, semuanya. Kak Vicky.